Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Di antara hotspot konflik di Indo-Pasifik, yang lebih siap bertarung adalah Taiwan versus China, dan Korea Selatan lawan saudara kandung Korea Utara. Konflik Taiwan-China sudah berlangsung sejak China komunis mengambil alih China daratan tahun 1948. Sementara perseteruan dua saudara kandung Korea adalah korban sejarah perseteruan blok barat dan blok timur yang beradu hegemoni di tahun 50-an. Garis pemisah di Panmunjom adalah demarkasi gencatan senjata paling lama sedunia sejak 1953. Artinya, secara teknis, kedua Korea masih dalam kondisi perang yang masih bisa bersambung. Klaim Cina yang cari gara-gara di Laut Cina Selatan dengan membentangkan Nine Dash Line 10 tahun terakhir dan menggila sejak 5 tahun terakhir membuat beberapa negara ASEAN tersentak. ASEAN yang selama lebih setengah abad ini mampu memupuk kehidupan di lingkungannya secara harmonis dan manis, tiba-tiba harus menerima gelombang panas akibat semburan api si lidah naga. Dan semburan itu diniscayakan menjadi api abadi demam berkepanjangan di halaman rumah besar ASEAN, termasuk Indonesia. Bedanya dengan Taiwan dan Korea Selatan, mereka sudah ready for war. Tapi beberapa negara ASEAN yang berkonflik dengan China di LCS belum siap perang, bahkan masih kedodoran untuk mengawal teritori hak berdaulat zona ekonomi eksklusif di LCS. Ini salah satu penyebab mengapa kemudian China begitu arogan di LCS. Bandingkan dengan ketika dia mencoba menggertak Taiwan, negeri Formosa itu punya daya kejut dan daya sengat mirip sarang tawon. Berani masuk kue kebuk lu, kata si cabai rawit Taiwan. Di belakangnya ada Uak Sam yang gagah perkasa sambil melipat tangan di dada. Di LCS, mau menjalankan doktrin berani masuk di gebuk. Alat gebuknya belum setara dengan sarang tawonnya Taiwan dan Korea Selatan. Belum ada nilai gentarnya, dan ini dialami Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Sehingga kapal-kapal Coast Guard China atau CGC dengan dukungan kapal perangnya yang besar leluasa hilir mudik dan menduduki secara permanen beberapa pulau atol di Spratly dan Paracel. Beberapa di antaranya sudah menjadi pangkalan militer China. Di Natuna, Indonesia tidak mau kalah gerta. Jika ada Coast Guard China nyelonong di ZEE Natuna, kita usir keluar dengan kapal-kapal Bakamla dan KRI. Termasuk yang terakhir, eksplorasi perusahaan minyak Rusia di ZEE Natuna yang dibayangi Coast Guard China. Kita bayangi juga dengan KRI Bung Tomo 357 dan sejumlah kapal Bakamla. Amerika dan sekutunya di Eropa bersama Australia dan Jepang sudah memahami ketimbangan perbandingan kekuatan militer antara gajah Cina dan pelanduk beberapa negara ASEAN. Bahkan, jika seluruh negara ASEAN digabung kekuatan militernya, masih belum setara Cina. Gak nendang tuh, kata uak panda Xi Jinping. Makanya, Amerika dan sekutunya silih berganti berpatroli di LCS. Armada kapal perang Amerika, Australia, Inggris, Jerman, Perancis, Jepang, hilir mudik meramaikan show of force lalu lintas militer di LCS. Ini yang disebut strategi membeli waktu dan berupaya menimbulkan efek gentar kepada pihak penyembur api klaim. Indonesia saat ini bergegas untuk memperkuat taring militernya. Skenario besar Menhan Prabowo dengan membeli berbagai jenis alutsista strategis dalam jumlah besar juga bagian dari strategi membeli waktu. Pihak sana dengan kacamata intelijen militernya tentu sudah lebih dulu tahu bahwa kita sedang memproses pengadaan 16 kapal perang heavy frigate, 4 kapal selam, 36 jet tempur Rafale, 12 jet tempur F-15, sejumlah UCAV, pesawat early warning, radar GCI, helikopter, peluru kendali, dan lain-lain. Juga Filipina, Vietnam sedang berupaya memperkuat taji militer mereka dalam skala besar. Sementara Malaysia sejauh ini belum memperlihatkan kesungguhan dalam perkuatan militernya. Bisa jadi karena belum stabil jalannya pemerintahan negeri jiran itu. Strategi membeli waktu secara militer sesungguhnya untuk mencegah agar waktu itu tidak terbeli oleh pihak lawan. Sembari beberapa negara ASEAN sedang membangun sarang tawon,
Maka armada Amerika dan sekutunya bergantian mengawal perairan LCS sekaligus latihan militer bersama. Demikian juga jika beberapa sarang tawon ASEAN sudah jadi, tetaplah berada dalam kawalan militer Amerika dan sekutunya. Kekuatan militer berkarakter sarang tawon juga dalam rangka strategi membeli waktu. Sarang tawon bisa saja disembur dan diobrak-abrik si lidah naga, tapi setidaknya sudah bisa menyengat dan menggebu sambil menunggu kekuatan yang lebih perkasa dan hebat dari Amerika dan sekutunya. Mengapa harus ada strategi membeli waktu dalam konflik di LCS? Karena Cina unggul dalam radius jarak dan logistik militer, sehingga dia unggul dalam ofensif militer secara dadakan. Latihan militer skala besar Indonesia-Amerika di Batu Raja, Sumatera Selatan, Amburawang, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara belum lama ini. Juga latihan manuver udara antara F-16 TNI AU dengan pesawat pembom nuklir strategis B-52 Amerika di Balikpapan barusan, termasuk bagian dari strategi membeli waktu, sekaligus skenario counter-attack. Maksudnya, jika memang Cina mampu mengobrak-abrik pertahanan sarang tawon di Natuna, maka latihan militer yang kemarin itu adalah skenario serangan balasan yang cukup dahsyat untuk yang buat gara-gara. Anda jual, kami beli.